Saya Uya Kuya. Saya Nafa Indria Urba. Saya Eko Patrio. Saya nggak tahu. Saya Upin. Saya Islam. Saya penderita. Gue Syifa, gue Sakina, dan gue Ardelia. Di sini pengen nongkrong aja sih, biasalah. Cuman kita di sini pengen sambil ngebahas. Kenapa ya sekolah itu penting? Padahal aturan sistemnya aja bikin susah mikir. Bener tuh, apalagi kan kita sekolah tuh dari SD sampai SMA ini tuh kurikulum kita selalu berubah-ubah gitu loh guys. Setahunnya aneh banget gak sih? Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Tetap selalu support kamu. Support. Bener, pendidikan di Indonesia kayak aneh banget gitu gak sih? Iya, kenapa ya pendidikan negara kita itu aneh? Padahal katanya aja investasi masa depan. Tapi aturan investasinya berubah. Bener banget, kita tuh ganti kurikulum udah kayak ganti wallpaper aja tau. Tak lama belum bosan, udah keluar versi barunya aja. Tapi lebih ribet lagi. Contohnya kayak kurikulum mereka ini nih. Katanya sih biar bikin murid makin pinter, tapi malah dana mulu. Dan lucunya ya, setiap ganti menteri itu ganti sistem. Jadi pendidikan itu tuh kayak kontrakan yang tiap ganti penghuni ubah semua cat tembok. Padahal fondasinya aja udah retak. Cakoknya. Yang murid makin bingung, gurunya juga ikutan stres. Buku pelajaran aja baru dibeli, tapi udah ganti yang baru. Itu tuh kayak hubungan yang move on tapi diganti status. Aduh, kacau banget deh. Kalau bener mau merdeka belajar, tolong dong wifi sekolah juga merdekain. Masa sinyalnya kalah sama lampu di depan rumah RT? Aduh, tepuk tangan sekali dulu guys. Dan lucunya itu tiap ada masalah baru, solusinya itu cuma satu, yaitu buat kurikulum baru. 3 kata lucu apa guys? Buat kurikulum baru. Udah kayak orang tiap gagal diet aja sih malah beli timbangan baru. Orang mah tuh kita harus benerin solusinya ya. Kita harus cari jalan keluarnya, bukan malah buat kurikulum baru. Kita harus cari jalan keluarnya untuk membenerin masalah itu, harusnya tuh. Sekarang pendidikan tuh kalah sama TikTok edukasi 15 detik. Orang dulu belajar bertahun-tahun, sekarang cuma nonton fakta unik yang jarang orang tahu. Merasa paling pinter dan guru besar gitu. Wah gila sih. Bener banget tuh, itu sering banget tuh muncul di TikTok gitu kan. Bener-bener. Iya. Orang tuh pada sering penasaran tuh. Daripada mereka mau kayak malas baca buku, malah dengerin yang kayak gitu-gitu tuh yang nggak ada manfaatnya. Bener, ngapain baca buku kalau kita bisa lihat di TikTok? Padahal faktanya aja belum konkret. Terus parahnya lagi ya, orang tuh lebih percaya konten random daripada ilmu beneran gitu loh. Dosen ngomong 2 SKS, ini teori ekonomi Keynes ya, sekelas ngantuk. Tapi coba kalau misalnya ada orang TikTok ngomong, guys, tau nggak? Ternyata kayak itu gampang, tinggal niat sama berani mulai. Baru nyatu, hidup gak pakai logika tuh. Gila bener banget. Motivator bullshit. Aduh. Dan banyak juga tuh influencer yang ngomong, sekolah itu nggak penting, yang penting berani mulai aja. Iya bener banget, berani mulai bikin kesalahan. Karena kalau semua orang nggak sekolah, siapa yang ngerti cara benerin kesalahan kalian guys? Ya. Pastinya semua anak Indonesia jadi bodoh sih. Bener banget. Yang lebih miris lagi ya, korupsi di bidang pendidikan itu nyata banget. Uang buat bangun sekolah hilang, uang beasiswa gimana tuh? Uang bos nyangkut, kayak rezeki anak baik hilang rekaman jejak. Dan tiap kali ditanya tuh jawabannya klasik banget, semua itu sama. Lah, pendidikannya 15 tahun, itu bukan diselidikin, itu mah ditidurin. Kadang gue mikir ya, kenapa yang jujur tuh malah susah naik pangkat, sedangkan yang licik tuh malah gampang gitu naik pangkat. Ternyata karena sistem di Indonesia tuh integritasnya kurang. Integritas gak viral, yang viral tuh sensasi. Bener banget. Dan influencer sekarang tuh banyak juga yang parah tau guys. Semua hal tuh dikomentarin, politik dikomentarin, ekonomi dikomentarin. Bahkan pendidikan pun diajarin sama orang yang sekolahnya aja tuh gak bener, gak jelas, tau gak sih? Sumpah, negara ini tuh udah kayak kebanyakan motivator, kekurangan inovator. Karena nyata tuh sekarang lebih gampang ngomong ayo bangkit daripada benerin dan ngasih solusi yang bener. Motivasi mah gampang, yang berat tuh biaya pendidikannya di negeri ini. Aduh. Bener banget. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya?
Jadi intinya gini ya, pendidikan di negara kita tuh kayak ibarat film FTV nggak sih? Kalian pernah nonton nggak sih? Setiap hari judulnya berbeda, tapi masalahnya tetap sama. Orang nyari cowok sama cewek ketemu tabrakan, terus tiba-tiba nikah. Iya bener banget. Ujung-ujungnya jatuhnya tetap ke ekonomi dan drama keluarga. Iya bener lagi. Setuju. Ya kan? Terus pemerintah juga tiap tahunnya ganti program pendidikan, tapi yang jadi korban tetap rakyat kecil. Terus yang pinter ya minggir lah pada sekolah luar negeri, yang tinggal di sini dijadiin kelinci percobaan kurikulum aja. Sumpah gue setuju banget. Dan jangan lupa juga setiap menteri pendidikan tuh sebenarnya selalu beda-beda visinya. Tahu gak sih? Iya sih, benar sih. Salah contohnya nih kayak menteri A nih ubah kurikulum, dan sedangkan menteri B tuh ubah kurikulum lagi, ubah lagi, dan sedangkan menteri yang C ini selalu kayak dia balikin aja yang lama juga lebih bagus. Tapi kan menteri yang lain pada kurang setuju, makanya itu yang baru bukan malah yang lama. Nah jadi kan kita kayak gue bingung, jadi kita kayak gitu menterinya selalu begitu terus. Kita kapan maju ya nih, kapan negara maju? Katanya di 2045 mau negara emas, tapi kok menteri aja masih kayak gini-gini sih. Bukan Indonesia emas, Indonesia cemas. Terus kalian tahu gak sih guys, kan di negara-negara yang maju tuh pendidikan itu tuh nomor satu bangsa, tahu? Itu tuh bikin otak kalian tuh cerdas, bikin masyarakat Indonesia tuh cerdas dan bikin Indonesia ini tuh makin maju, tahu? Tapi kalau misalnya pendidikan itu prioritas bangsa, kenapa dana pendidikan itu sering banget bocor? Gue juga heran deh, ini dana pendidikan apa kok golok dan sering kena paku? Raib ya. Gue pernah baca berita sih kalau misalnya anggaran pendidikan itu triliunan loh. Tapi kenapa ya banyak banget sekolahnya ternyata masih bolong, papan tulis masih hitam gara-gara jelaga, atau kursi yang masih gampang goyang kayak hubungan tanpa kepastian. Waduh, Bahkan ada loh yang mejanya sampai patah. Waduh, iya. Itu kan dibenerin lagi kan parah banget tau. Dana bosnya kemana ya? Tahu di kemana aja sih tuh, dana padahal tuh banyak tau, dana buat pendidikan tuh daripada yang nggak penting itu. Karena dananya tuh nyampe ke sekolah tuh kayak sinyal di kampung-kampung pedalaman, tau nggak? Kenapa tuh? Kadang ada, kadang nggak ada, sering hilangnya. Terus kalau ditanya kemana pergi uangnya, jawabannya kasih apa sesuai prosedur. Prosedur apa? Nah itu dia prosedur mengungkapkan anggaran negara. Bingung deh gue, heran banget. Lucunya lagi ya, setiap ada kasus korupsi dana pendidikan, pelakunya kalau ditangkap pasti bisa senyum. Gue yakin dan mati yang ngomong, tenang guys, ini cuma sementara, nanti juga bebas masyarakat. Lagi pula uangnya banyak ya, tinggal Bohong. Yang bener. Hah? Duh gila, ngeri banget di negara ini deh. Masalah pendidikan tuh gak akan kelar deh kalau uangnya tuh gak jatuh ke tangan yang benar. Bukan ke proyek aneh, bukan ke seminar yang gak penting, bukan ke kantor pejabat yang jalan biasa dibanding kalau negeri, tapi pulangnya cuma bawa koper, bukan solusi yang bagus. Aduh, pendidikan tuh butuh kejujuran. Tapi gimana mau jujur kalau dari atas aja udah ngasih contoh yang salah? Makanya jangan heran, korupsi itu bukan budaya, tapi itu warisan terus-menerus yang dilestarikan dari para leluhur. sumpah bener banget, gue heran kenapa sih dari ternyata tuh korupsi tuh udah diwariskan dari nenek moyang kita loh guys, bukan di zaman sekarang doang. Ternyata di negara ini korupsi itu dinormalisasikan ya. Tepuk tangan 2 kali. Dan lucunya tuh kadang hukuman untuk para korupsi dan warga-warga biasa yang hanya melakukan kesalahan sepele tuh beda banget tau. Yang korupsi tuh yang merugikan negara tuh malah cuman kayak 5 tahun penjara, terus cuman 10 tahun penjara, nggak sampai tuh kayak dia kasih hukuman mati. Kalau di negara yang maju orang korupsi malah sampai ada sampai digantung hukuman mati. Bener sih, itu benar. Kok di Indonesia malah kayak sesimpel itu doang ya? Di sini tuh sistem hukumnya main-main nggak sih? Ya padahal katanya mah negara hukum, tapi kok hukumnya malah kayak gitu sih? Bener-bener. Terus Buat apa orang-orang sekolah kuliah untuk hukum? sumpah bener banget. Terus tuh ya lucunya tuh kayak nih kita hukum nih, kita negara hukum, tapi kalau kita dikasih duit aja tuh kayak udah semua tuh pada kayak oke nanti ya kita akan bicarakan dulu, lalu ya udah hukumnya bakal bebas cuma sebentar. Jadi semua tuh kayak mudah banget disuap gitu loh guys, dikasih duit aja tuh kayak udah semuanya selesai. Lama sih ya, emang warga-warga itu tuh mata duitan, SDM rendah. Ya gimana mau SDM maju kalau bisa disuap duit aja langsung nyampe.
pada akhirnya sih kita cuma pengen pendidikannya cuma dapetin belajar gitu loh, bukan yang pengen belajar nurut doang. Bener banget tuh, karena kalau orang kayak kita nggak bisa mikir, biasanya cuma pada mereka doang tuh yang para pejabat, karena pengen terus ngatur tanpa harus tanya. Ya, jadi buat kita semua jangan tunggu sistemnya waras buat jadi pinter. Kalau banyak yang korup, ya kita jangan ikutan bodoh. Ingat ya guys, Sekolah itu penting, tapi sistemnya juga harus bikin kita pikir. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Kadang gue mikir ya, kenapa yang jujur tuh susah naik pangkat jabatan, tapi yang licik tuh naik pangkat gitu. Ternyata karena di sistem ini integritas apaan sih? ternyata karena di sistem ini integritas gak viral, yang viral lu sensai. Sensai. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.